Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman bisa dilihat ini adalah tab Advance Sketsa 2 ya, yang sudah free mendapatkan keyboard dengan big quality yang lumayan bagus ya, cukup tebal, dan tombol-tombolnya juga enak untuk digunakan, bahkan sudah ada touchpad ya. Oke, ini awalan masuk ya di tab Advance Sketsa. Oke, ya, bisa dilihat di sini untuk keyboardnya. Lalu sudah otomatis ya, ini touchpadnya sudah bisa digunakan menggunakan touchpad. Namun kekurangannya saat keyboard ini dipasangkan, maka USB Type-C yang ada di sebelah sini itu tidak bisa lagi digunakan untuk fungsi yang lain. Jadi hanya untuk bisa ngecas ya. Jadi kalau misalkan mau digunakan untuk fungsi yang lain harus dilepas dari keyboardnya. Oke, ini tampilannya. UI-nya masih stok ya, masih stok Android. Jadi lumayan ringan. Dengan RAM 4GB ini masih ya tersisa 2,3GB ya. Ini masih cukup nyaman untuk digunakan. Oke, itu dia ya. Nah, lalu ya untuk Androidnya udah Android 11, jadi bisa mode gelap. Nah, lalu di sini sebenarnya tidak ada split screen ya, tapi saya coba install aplikasi split screen dan bisa timbul di pengaturan di sini ya. Oke, lalu bisa kartu 4G juga, lalu WiFi juga bisa ya. WiFi nya juga sudah support 5 GHz band ya. Jadi insya Allah sudah sangat mumpuni untuk digunakan. Ini saya gunakan SIM Bayu ya, jadi tidak menggunakan smartphone yang sudah bundling dari Advance nya. Oke, nah untuk penggunaan pengganti laptop sebenarnya ini dibandingkan dengan Windows mungkin masih ini ya, karena berbeda UI dan berbeda ini Android, jadi akan sulit bagi yang lebih senang menggunakan Windows ya. Bagi yang senang menggunakan Windows, contoh di sini aplikasi Microsoft Word ya, untuk untuk ini harusnya sudah masuk ya ini. Oke, sudah masuk. Terus buka yang sudah ada. Oke, ini ya. Jadi tab-tabnya juga berbeda dibandingkan dengan yang di Windows. Untuk penggunaan pengetikan masih bisa digunakan, tapi yang biasa menggunakan Windows itu mungkin akan adaptasi dulu untuk sementara ya. Dan ini harus masuk ke aplikasi dari OneDrive ya. Jadi kalau tidak masuk ke OneDrive, dia tidak akan bisa digunakan. Ini sebenarnya saya udah masuk tapi nggak tahu nih ya. Sebenarnya saya udah masuk ya. Oke, lalu untuk Zoom meeting juga sudah
lumayan bagus, tampilannya sama seperti di handphone Android, smartphone Android ya, tapi layar yang ada tampil di sini bisa maksimal sampai 9. Kalau di HP mungkin hanya 4, tapi kalau di sini bisa 9 orang ya yang tampil di layar tab ini ya. Tapi untuk pengaturan semuanya mirip dengan yang ada di smartphone Android. Tidak bisa virtual background ya, karena tidak support ya. Oke, itu bisa dilihat ya. Kalau ini sebagai pengganti laptop yang biasanya pakai Microsoft Word, Photoshop ya, mungkin akan kurang ya, karena UI-nya berbeda, lalu aplikasinya juga bentuknya berbeda ya. Tapi kalau misalkan digunakan hanya untuk edit file misalkan yang sudah ada ya, karena sudah terhubung dengan Google Drive, bisa digunakan di tab ini karena sudah ada keyboardnya, jadi lebih mudah menggunakannya. Lalu untuk desain mungkin bisa menggunakan Canva ya, lalu KineMaster. Ini seperti di Android, di smartphone Android umumnya ya. Lalu untuk nonton video ya, film ya, mungkin di Disney Hotstar atau di Netflix ya, ini hanya support sampai L3 ya, hanya sampai 480p. Tapi bagi saya dengan layar SD Plus ya dan Netflix yang hanya 480p, menurut saya sudah lumayan ya, karena berpengaruh juga semakin besar yang ditampilkan, biasanya kan semakin banyak kuota yang terambil ya. Jadi kalau 480p ya sudah, kalau sudah bagus terlihat videonya ya sudah nyaman ya. Lalu untuk YouTube-nya juga sama, tampilannya seperti di smartphone atau di tablet ya. Jadi misalkan kita buka salah satu video ya, kayak gitu. Ini di video saya. Nah, ini untuk suaranya ini lumayan bagus ya. Lumayan bagus, sudah stereo ya, sudah terdengar sekali ya. Ini saya kecilkan ya, jadi sudah terdengar sekali, suaranya sudah bagus, kualitas suaranya, karena sudah stereo di bagian bawah ya. Nah, paling kekurangannya tidak bisa output ke ini ya, ke layar menggunakan kabel ya, tidak bisa pakai HDMI ya, paling bisa pakai transmisi layar yang lewat wireless ya. Nah, ini yang transmisi layar lewat wireless, jadi proyektornya atau layar selanjutnya juga harus support juga, seperti itu. Oke, itu untuk review pemakaian selama beberapa hari ini ya. Belum bisa banyak di ini, nanti kan saya coba apakah Advan ini bisa menggantikan laptop secara menyeluruh ya, gitu. Apalagi ini tidak bisa ke layar output ya, ini sayang sekali nih. Kalau bisa ke layar output mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau untuk ketik, untuk nonton video, untuk edit file yang sudah ada di Google Drive ya, untuk bikin desain sederhana menggunakan Canva atau KineMaster ya, itu sudah sangat mumpuni sekali, sangat bagus sekali ya. Oke, itu aja dari saya di channel Andri Muhayat, just about me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.